dan Luxury ya. Ini kabarnya akan turun tahta teman-teman. Besok yang dari Lempuyangan ke Pasar Senen akan lebih cepat 1 jam 25 menit. Akan menggeser Argo Dwi Banggar, Argo Wis, dan Argo Lawu ya. Perjalanan akan menjadi 5. Ya, untuk jadwal baru ya, ada beberapa perubahan jadwal seperti percepatan waktu tempuh beberapa kereta api. Kemudian ada kereta-kereta baru juga ya. Di barat ada Cakrabuana dan Gunung Jati, di sekitar Cirebon, Gambir, sampai Gunung Purwokerto. Kemudian ada yang lintas Jakarta sampai Madiun, itu ada Madiun Jaya Express, Reborn. Lalu kemudian di tengah Sancang Utara fakultatif ya, dari Cilacap sampai Surabaya via jalur utara nanti. Kemudian ada Argo Anjas-Molo juga yang fakultatif. Hingga di ujung timur ini ada namanya Ijen Express dari Malang sampai Ketapang. Nah, untuk perubahan jadwal beberapa kereta yang lintas ini kira-kira seperti apa ya? Karena ada perubahan, bahkan ada yang turun tahta kabarnya teman-teman. Oke, simak terus video saya kali ini. Inilah Sea Hunting kedua. Ini ada kereta Argo Wilis ya, yang bawa kereta panoramik full eksekutif dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Untuk jadwal baru dari Bandung ini akan lebih cepat 15 menit teman-teman. Sebenarnya lebih cepat 5 menit. Ya, 921 lengkap. Dan dari Bandung akan berangkat lebih awal ya. Sedangkan yang dari Surabaya kayaknya akan lebih mundur teman-teman. Argo Wilis melintas langsung stasiun Kebumen. Oke, kereta api Malabar ya. Untuk yang Malang Bandung yang pagi lambat 22 menit, yang sore akan lebih cepat 21 menit di jalur Badru ya. Dan Bandung Malang pagi akan berangkat lebih awal, yang Malabar sore akan berangkat di malam. Malabar bawa premium dan eksekutif stainless steel generasi pertama. Alternatifnya Argo Wilis mungkin ya kalau dari rute sini ke Bandung. Oke, 21 lengkap. Ya, kereta api Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan. Untuk jadwal tidak terlalu banyak perubahan ya. Bagi yang dari Bandung akan lebih cepat 7 menit ya teman-teman. Nah, yang dari Bandung akan lebih cepat 7 menit dan yang dari Solo malah dilambat 7 menit. Ini untuk Lodaya pagi. Lodaya dengan cara New Generation, eksekutif dan ekonomi New Generation, anti kursi mundur teman-teman. Ini lebih nyaman ya mungkin daripada kereta api Argo yang tadi itu. Terus saya juga ada, bisa dilihat ini linknya. Oke. Ya, ada Kajoglo Sparkerto versi light ya. Ini menggunakan sarana Idal Wijaya Kusuma. Nah, ini ada sedikit perubahan saja, yang dari Jogja ke Cilacap kereta yang ini akan lebih cepat 2 menit di jadwal, dan sebaliknya akan lebih cepat 4 menit. Bawa seperti dan
Premiumnya IMEX. Ya, lokomotif 7206 ya. Ini eksekutif seperti pesawat dan campuran eksekutif kaca lebar. Eksekutifnya ada 5 ya, sayangnya belum ada musolanya atau enggak. Jadi kalau Wijaya Kusuma yang ke Banyuwangi masih bingung sholatnya. Mudah-mudahan kalau bisa ganti stainless generasi pertama yang ada musola. Ya, kemudian kereta api Bengawan KTPSO ke Jakarta Solo. Ini yang dari Jakarta akan berangkat agak siangan ya, pukul 9 kurang dan lebih cepat 17 menit teman-teman. Dan untuk yang dari Purwosari akan lebih cepat banyak sekitar 46 menit dan berangkatnya lebih malam. Ini ekonomi K3 106 penumpang, setnya 32. Akan berangkat mulai dari 1 Februari, lebih malam ya dari Solonya. Kecepatan 46 menit lumayan lah untuk menghemat waktu, tapi ya waktu berangkatnya lebih malam sih. Sehingga waktu tiba di Jakarta Pasar Senen nggak terlalu beda jauh. Oke, 21 lengkap. Oke, ini Joglo Semarkerto berangkat dari Semarang Tawang. Akan berangkat sedikit lebih awal juga dan sampai Solo akan lebih cepat sekitar 16 menit sebelum kembali ke Semarang Tawang. Ini kereta mengutari Jawa Tengah ya, teman. Hunting guys. Oke, KA Joglo Semarkerto dengan ekonomi modifikasi dan eksekutif juga. Sayang kayaknya belum ada musolanya Pak ya. Ada trip saya dari Semarang sampai Solo ini. Yang arah sebaliknya ada 2 ya keretanya. Ya, ini Argo Wheels yang dari Surabaya Gubeng akan lebih cepat 5 menit ya. Tapi berangkatnya agak mundur 15 menit. Dan Baronan panoramik. Sekarang bawa 7 eksekutif ya, dulunya biasanya 8 tanpa panoramik. Ini kereta elit yang kedepannya akan turun tahta oleh Argo Semeru sama Bima ya, nomornya akan agak ke bawah. Kereta api Fajar Utama Jogja dari Pasar Senen sampai Jogja ini akan lebih cepat 22 menit ya. Sebaiknya juga sama, untuk jadwal berangkatan tidak terlalu beda jauh.
kelas premium dan Executive Stainless Steel generasi pertama ini kabarnya akan ganti rangkaian new generation mulai 1 Februari ya kayaknya kalau jadi. Ayo, satu lengkap. Ya, kereta api Pasundan akan berangkat lebih awal dari Surabaya Gubeng ya, jam 5 pagi. Tapi kalau nggak salah lebih lambat 20 menit. Tapi yang dari Bandung ke arah Condong akan lebih cepat 9 menit dan berangkatnya lebih santai ya, jam 9. Oke, Pasundan masih bukan PSO tapi masih ekonomi generasi lawas 106 penumpang ini nggak tahu dan kira-kira kapan udah hal tinggalnya. Sudah tidak PSO sejak lama. Oke, di kereta api Saugaleh lokomotifnya CC203. Ini mulai 1 Februari kan ada 3 perjalanan pulang pergi ya sampai Pasar Senen Kutoarjo. Dan yang dari Kutoarjo akan lebih cepat 60 menit Saugaleh pagi. Dari Pasar Senen akan lebih cepat 40 menit teman-teman. Kembali bawa Spur dan Premium ya. Besok akan ada 3 karena Kuto Jaya Utara itu akan dihapus ya dari KPK. Kuto Jaya Utara yang full Premium paling digantiin sama Sawunggalih, jadinya ada 3. Oke, ada 1 lengkap. Ya, kereta api Progo dengan sarana ekonomi new generation ya. Besok yang dari Lempuyangan ke Pasar Senen akan lebih cepat 1 jam 25 menit. Tapi berangkatnya lebih malam dari Pasar Senen, jam 11 lebih ya, setengah 12 malam gitu. Dan yang dari Lempuyangan berangkatnya lebih siang ya teman-teman. Oke, yang dari Lempuyangan akan berangkat lebih siang jam 1 dan akan lebih cepat 1,5 jam. Dari Pasar Senen juga berangkat lebih malam, lebih cepat 50 menit. Ini ada ekonomi dan kereta makannya juga new generation. Pembangkitnya sudah ganti. Oke, kereta api Gajah Wong dengan rangkaian barunya ya. Dari Pasar Senen akan lebih cepat 3 menit sampai Lempuyangan, dan yang dari Lempuyangan akan berangkat lebih awal dan akan lebih cepat 21 menit di jadwal baru dari 1 Februari. Oke, ini bawa eksekutif generasi 1 dan premium ya.
Oke, kereta api Jawa dari Pasar Senen sampai Lempuyangan berhenti Kebumen. Oke, 21 lengkap. Dan akan disusul Argo Dwi Pangga, kalau nggak telat Argo Dwi Pangganya di stasiun Kebumen. Ada yang nyabrak. Oke, kereta api Argo Dwi Pangga New Generation dan Luxury ya. Ini kabarnya akan turun tahta teman-teman. Jadi nomor 1516 digeser Argo Semeru dan Bima. Dan untuk jadwal baru akan lebih cepat 5 menit ya. Keberangkatan tidak terlalu berbeda jauh. Dari Gambir sampai Solo 8 akan ditempuh dalam waktu 6 jam 55 menit saja. Oke, 21 lengkap, lintas langsung stasiun Kebumen. Ya, kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir, inilah dia kereta api yang akan menggeser Argo Dwi Pangga teman-teman. Dari nomor 1718 bersama Bima akan menggeser Argo Dwi Pangga, Argo Wis, dan Argo Lawu ya. Nomor perjalanan akan menjadi 5, 6, 7, dan 8. Untuk jadwal tidak terlalu banyak berubah ya. Dari Surabaya akan lebih cepat 7 menit. Jam keberangkatan sama, dan dari Gambir akan cepat 12 menit. Jam keberangkatan juga sama. Argo Semeru dengan kompartemen dan secara New Generation. Inilah dia kereta yang kita bayar ya, akan bisa berpengaruh terhadap okupansi dan sebagainya teman-teman, karena di sesi sebelumnya oke, di kereta api Taksaka dari Gambir ke Jakarta ya. Nah, ini kedepannya akan lebih ajaib karena ada 3 perjalanan pulang pergi teman-teman. Ini liverinya pertama ini, dan dengan pengurangan pemberhentian juga ya, mirip dengan Argo Lawu. Jadi waktu tempuh dari Jogja menuju Gambir akan lebih cepat ya, sekitar 6 jam saja seperti kakaknya, dan hanya berhenti di stasiun besar, kadang di Kebumen satu jadwal dan di Keroya, atau sebagian besar ya berhenti di Purwokerto dan Cirebon ya. Oke, jadi kereta Taksaka masih akan berhenti di stasiun Kebumen. Namun kedepannya akan perubahan jadwal, akan ada perubahan jadwal. Dan kira-kira inilah hunting saya kali ini, hunting terakhir ya, info-info tentang menyapa KPK baru 2025 yang akan berlaku pada 1 Februari nanti. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk lihat konten-konten saya yang lain ya, baik trip maupun hunting. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, baik trip atau hunting. Terima kasih yang telah menonton, sampai jumpa pada video-video berikutnya, bye.